Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Filja, NIM saya 1020240414. Saya dari Prodi Manajemen Sumber Daya Manusia. Saat saya sedang sama Kak Rere. Halo, aku Rere. Aku HR operasional di salah satu perusahaan swasta startup yaitu Kopi Jago. Kita lanjut aja, Kak. Nah, di sini aku ada pertanyaan, Kak. Pertama itu, dalam konteks industri kopi, apa saja situasi yang sering membutuhkan keterampilan negosiasi? Dalam industri kopi yang saat ini aku kerja yang membutuhkan negosiasi itu mungkin lebih ke kalau dari HR-nya atau dari pekerjaan lain di HR-nya ya. Mungkin negosiasi dengan pesaing-pesaing kita ya gitu kan, maksudnya namanya jualan kopi kan misalnya nggak cuma satu perusahaan, pasti kan ada beberapa nih, dan ada beberapa yang memang udah dulu di tempat itu. Nah, biasanya dari tim HR yang akan bantu mobile barista kita untuk negosiasi supaya bisa sama-sama jualan di situ kayak gitu sih. Karena kan aku memang landasannya HR operasional ya sih, yang tentunya ke lapangan langsung. Lanjut ya, Kak. Terus bisakah Kakak menceritakan pengalaman Kakak bernegosiasi misalnya dalam perekrutan, pengelolaan vendor, atau pengelolaan konflik internal? Mungkin kalau di konflik internal itu mungkin lebih kayak antara tadi ya, maksudnya yang tadi itu ya itu. Tapi kalau misalnya di pengalaman sebelumnya mungkin ya di perusahaan lain sebagai HR recruiter, aku pernah melakukan negosiasi dengan calon-calon karyawan baru yang memang saat itu maksudnya kita membutuhkan dia, kita merasa dia kandidat yang tepat sesuai dengan kriteria kita butuhkan, tapi mungkin dari dia juga ada beberapa hal yang dia ajukan, mungkin dari budget gajinya yang over dari gaji yang kita tawarkan, atau biasanya penempatannya, atau misalnya tunjangan tempat tinggal dan lainnya bisa kayak gitu. Nah, bagaimana cara Kakak menangani situasi di mana pihak lain memiliki tuntutan yang sulit dipenuhi? Mungkin kita pakai contoh kasus ya kayak mungkin waktu itu aku sudah jadi HR recruiter, terus kita butuh posisi yang urgent banget untuk di minggu depan tuh sudah onboarding, tapi kandidat kita tuh nggak bisa untuk tinggal di asrama karena dia konteksnya harus pulang pergi karena punya keluarga, sedangkan kita butuh kandidat yang bisa stay di asrama karena memang waktu itu aku kerja di salah satu tempat jasa les gitu ya bahasanya, kayak les bimbingan untuk jadi taruna gitu. Jadi banyak taruna di sana. Nah, dari aku cara ngatasinnya di negosiasiin sama dia gitu, tanya dulu saya apakah benar-benar nggak bisa untuk tinggal nginep, atau mungkin beberapa hari dia bisa pulang, atau kita ngasih fasilitas buat ajak juga keluarganya, anak istrinya ke daerah situ. Itu sih, tapi untuk nyelesainnya tetap melibatkan atasannya selalu. Oke, lanjut. Menurut Kakak, soft skill apa yang paling penting untuk negosiasi dalam efektif? Soft skill yang paling penting tuh kalau menurut sejauh pengalaman aku ya, dari pribadi aku sih, menurut aku komunikasi itu penting banget. Iya, betul. Kita yang bisa komunikasi dengan jelas, mungkin enggak yang patah-patah gitu ya, karena ada beberapa yang gitu kan. Iya, menurut aku tuh penting banget, karena kalau misalnya kita gitu kita nggak akan nyampe ke tujuannya kan. Nah, terus yang kedua itu memahami situasi dan kondisi saat itu, karena menurut aku kita harus tahu lawan bicara kita saat itu gimana kondisinya, terus situasi di sekitar kita kayak gimana. Karena misalnya contoh konfliknya memang yang berat banget, mereka pakai emosi gitu, kita kan harus tetap tenang gitu, profesional. Itu sih aku pelajari. Lanjut, apa saja langkah yang Kakak lakukan untuk mempersiapkan diri sebelum melakukan negosiasi penting? Ya, biasanya aku nyari tahu dulu masalahnya apa. Kayak biasanya aku dengar dulu dari kalau misalnya ada pihak-pihak yang berkaitan, aku dengar dulu dari beberapa pihak untuk supaya tahu masalahnya apa. Kemudian mempersiapkan, biasanya kayak nyari tahu sih, yang mau kita negosiasi ini apa. Misalnya konfliknya contohnya kayak tadi ya, kita harus negosiasiin lahan bareng-bareng sama pesaing. Nah, kita harus tahu dulu pesaing kita tuh bergeraknya tuh kayak gimana, sistem kerjanya apa, apakah mereka kerja sama kemitraan atau franchise gitu. Terus aku cari tahu dulu itu, jadi pas melakukan negosiasinya tuh kita nggak kosong gitu, nggak bingung gitu. Iya. Terus lanjut, apa tips yang bisa Kakak berikan kepada karyawan Kopi Jago yang ingin meningkatkan kemampuan negosiasinya? Itu sih paling yang aku bilang tadi ya, komunikasi.
belajar caranya berkomunikasi dengan baik gitu ya. Mungkin karena kan maksudnya gimana, kita kan memang tinggal di daerah Jakarta yang setahu ada beberapa yang dari pinggiran Jakarta yang memang apa ya, mungkin kayak terlalu nyablak apa tuh, masih kayak agak to the point kalau ngomong gitu. Nah sedangkan di dunia profesional kan kita bisa mengemas pembicaraan apa misalnya tutur kata kita jadi sesuai dengan saat bekerja gitu kan. Itu sih yang aku selalu ingetin ke rekan-rekan jago aku ya, untuk bisa lebih sopan gitu. Oke, lanjut, apa tips kakak untuk meningkatkan kemampuan negosiasi? Tips ya, paling ini sih banyak berlatih ya. Tadi aku bilang kita belajar bicara yang baik. Terus kalau aku tuh karena berhubung aku anak extrovert ya, aku sering ngeluangin waktu luang tuh buat ketemu banyak orang di luar, ikut kegiatan-kegiatan organisasi atau volunteeran. Kan misalnya dengan kita ketemu banyak orang, pasti kita tuh sering ngobrol dan akhirnya kita nemuin kayak kosakata baru, cara berbicara baru. Itu sih paling berlatih sih. Oke. Lanjut, bagaimana cara kakak menghadapi situasi deadlock dalam negosiasi? Deadlock dalam negosiasi itu kan berarti memang udah yang nggak bisa banget, nggak nemu titik tengahnya nih, kita nggak ada deal-dealan ya berarti ya. Biasanya sih kasih jeda dulu ya, kasih jeda buat mungkin kalau deadlock tuh biasanya kita udah sama-sama ngotot ya, kayak aku maunya A, dia maunya B gitu kan. Nah biasanya tuh bener-bener udah sama-sama pakai ego. Nah biasanya tuh kayak jeda dulu, ya udah kita stop dulu pembicaraannya, kita ambil waktu dulu, kita relaks diri kita dulu ya, pikiran kita dulu. Terus nantinya kalau emang udah sama-sama tenang, mungkin kasih waktu 30 menit atau nanti setelah makan siang kita ketemu lagi misalnya gitu, kita bahas lagi. Biasanya tuh langsung lebih cair sih, karena kan tadi memang lagi tegang-tegangnya. Oke, lanjut. Apakah ada perubahan dalam cara kakak berorganisasi dengan perkembangan teknologi dan budaya kerja? Ada sih, apalagi sekarang mungkin kalau di posisi sekarang belum ada ya, tapi di posisi yang sebelumnya sebagai recruiter tuh ada banget. Kita kan biasanya tuh negosiasi langsung ya, face to face. Nah kalau apalagi setelah COVID tuh mulai banyak yang kayak rekrut online gitu kan, interview secara online. Itu sih lebih banyak, maksudnya banyak pakai teknologi. Kita memanfaatkan teknologi buat ngelakuin rekrutmen biasanya kayak gitu, ke sampai dari beberapa daerah di luar gitu ya. Itu sih. Lanjut, bagaimana peran negosiasi dalam menciptakan hubungan kerja yang sehat dan produktif? Perannya negosiasi ya, menurut aku tuh negosiasi itu berperan penting banget ya, karena kan maksudnya dengan kita negosiasi, kita tuh menyampaikan apa yang kita inginkan, terus kita juga tahu apa yang partner atau lawan kita inginkan gitu kan. Nah maksudnya dari yang aku rasain ya, negosiasi itu bener-bener kalau kita udah ketemu titik tengahnya gitu kan, kita jadi lebih dekat lagi sama partner kita jadi tahu oh dia tuh pemikirannya A gitu, dan dia juga tahu oh, kita tuh mikirnya tuh B gitu sih. Jadi mengurangi konflik ya, sama paling jadi lebih percaya diri kayak gitu sih. Oke, segitu aja. Terima kasih banyak Kakak Rere atas wawancaranya yang sangat berharga dan sangat bermanfaat. Oke, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.